Halo sahabat pemasyarakatan, jumpa kembali dalam channel Berbagi bersama Mas Hudi. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus tahun 2022. Dan ketika menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi 17 Agustus setiap tahun, akan terjadi kesibukan yang meningkat. Ada peningkatan kesibukan di dalam lapas dan rutan, yakni persiapan pemberian remisi bagi narapidana di seluruh Indonesia. Nah, berkaitan dengan pemberian remisi tanggal 17 Agustus, yuk kita dengar apa yang dijelaskan oleh Pak Masudi ketika menjadi narasumber dalam podcast Kabayan Kanwil Kemenkumham Jawa Hai Barat. wargi Pengayoman, selamat datang di Kabayan Talks, Kanwil Jawa Barat siap melayani. Bersama saya Verina dan Bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini bersama Bapak Mas Hudi ya, yang akan menemani wargi Pengayoman semua untuk segmen Kabayan Talks kali ini. Pagi hari ini kita akan membahas terkait remisi ya Pak. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut membahas terkait remisi bersama Bapak Masudi, kalau kata pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Betul ya Pak ya. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu siapa sih orang hebat yang bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, kita bacakan riwayat singkat dulu ya Pak ya. Bapak Dr. Andes Mas Hudi BCIP MAP. Ya. Bapak mengawali tugas atau karir ya di Lapas Watampone ya Pak, betul. Ya. Sebagai staf keamanan, kemudian sebagai kepala seksi pembinaan di Lapas Polowali, lanjut ke Lapas AB Pura sebagai Kalapas, lanjut lagi ke Lapas Padang, kemudian ke Lapas kelas 1 Cirebon sebagai Kalapas, kemudian ke Kalapas Sukamiskin, Ya, betul. Ya. dan kemudian menjadi inspektur pemasyarakatan pada tahun 2004 dan sebagai direktur bimbingan kemasyarakatan dan sempat menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan juga dilanjutkan sebagai Kakanwil Jatim ya Pak ya. Dan yang terakhir sebagai tim asistensi menteri. Betul. Oh, tahun 2013 ya Pak ya. Oke, baik wargi Pengayoman, sedikit tentang Pak Masudi, narasumber keren dan hebat kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan hadir di Kabayan Talks. Wargi Pengayoman, hari ini kita akan bahas tentang remisi nih Pak. Ngebahas remisi, kalau dari saya orang awam taunya remisi itu pengurangan masa tahanan ya Pak ya. Tapi lebih lanjut remisi itu apa sih Pak sebenarnya? Saya ucapkan selamat dulu ya. Baik. Ini sebutannya kepada wargi Pengayoman. Iya betul Pak, wargi Pengayoman. Wargi Pengayoman, salam jumpa dengan saya Mas Yudi. Baik, terima kasih atas undangan dari Kabayan Podcast. Kabayan Talks. Oh, Kabayan Talks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jadi gini, ketika kita berbicara remisi, maka orientasi kita harus berbicara kepada jenis pidana. Ketika suatu negara menganut azas pidana hilang kemerdekaan, di mana orang dirampas kemerdekaannya, lalu dia menjalani penjara, hukuman penjara maupun hukuman kurungan, maka di situ remisi melekat. Jadi remisi itu merupakan bagian daripada aksesorisnya lah satu pidana hilang kemerdekaan. Tapi bagi negara-negara yang tidak menganut pidana hilang kemerdekaan, dia tidak akan ada remisi. Ya. Remisi itu bermacam-macam jenisnya. Ketika Boleh Pak, silakan. lanjut, Ya. Jadi remisi itu kalau kita dari lihat bahasa Inggris kan remission. Iya, betul. Remission itu artinya pemaafan. Hmm. Jadi di sini konsepnya adalah negara memberikan maaf kepada warga negaranya karena warga negaranya telah dijatuhi pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh narapidana warga negaranya itu kan diganjar ya.
Ya, dengan betul. putusan pengadilan berupa hukuman penjara atau pidana hilang kemerdekaan. Ketika dia menjalani pidana hilang kemerdekaan itu dengan baik, maka negara memberi pemaafan. Oh, siap. Nah, pemaafan itu dalam bentuk mengurangi masa menjalani pidana. Hmm. Hukumannya tidak berkurang. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun, maka tetap tertulis 10 tahun. Tapi yang bersangkutan tidak perlu menjalani 10 tahun. Karena ada pengampunan berupa pengurangan masa menjalani pidana yang lazim disebut remisi. Misi. Jadi ketika kita membicarakan remisi, itu kita harus bicara sejarah. Semenjak negara-negara menganut pidana hilang kemerdekaan diterapkan di negaranya, politik hukumnya seperti itu, maka kepala negara akan memberikan pengampunan. Nah, khusus untuk di Indonesia, remisi itu dikenal semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oh, sudah lama ya, Pak, Sudah berarti? lama. Jadi remisi itu bukan barang yang baru Oh. di kita, ya. Di zaman pemerintahan Belanda itu pada tahun 1935, Gubernur Jenderal Belanda itu membuat suatu peraturan, yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 1935. Tapi konsep pemaafan itu bertepatan dengan hadiah hari ulang tahun Ratu Belanda. Oh. Gitu. Dan sampai sekarang masih banyak negara-negara yang menganut azas seperti itu. Ketika suatu negara, Raja Thailand misalkan, berulang tahun, lalu dia maafkan warga negaranya yang sedang dipidana berupa hadiah. Ada juga negara yang karena dia menjadi juara Piala Dunia sepak bola, kegembiraannya itu diungkapkan dalam bentuk mengampuni orang yang dihukum. Oh. Jadi karena yang bisa berwenang mengurangi masa menjalani pidana itu hanya presiden atau raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Betul. Itu. Karena itu kan putusan pengadilan. Nah, tradisi itu terus berkembang sampai pemerintah Jepang. Nah, ketika negara Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, itu juga remisi terus berjalan. Sehingga pada tahun 1946, keputusan presiden yang pertama, peraturan presiden yang pertama dikeluarkan setelah merdeka adalah terkait dengan ampunan bagi orang-orang hukuman. Yang dipikirkan oleh presiden adalah mengeluarkan peraturan presiden berupa ampunan bagi orang-orang hukuman. Itu dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 1946. Berarti 1 tahun setelah kemerdekaan ya? Iya. Diberikan ampunan bagi orang-orang yang ditahan, yang sedang menjalani pidana, namanya dulu orang hukuman. Oh, oke. Nah, ketika negara Indonesia itu menjadi negara serikat, kita pernah loh menjadi negara serikat. RIS ya, Pak ya, RIS. Jangan kira bahwa kita ini negara kesatuan dari awal dari gitu awal. ya. Kita pernah mengalami masa di mana hasil konferensi meja bundar negara Indonesia itu terpecah-pecah menjadi negara-negara serikat. Lalu bagaimana dengan negara-negara serikat ini? Negara Pasundan. Dulu di sini juga sebuah kerajaan sendiri, negara sendiri. Madura dan seterusnya lah. Apakah mereka juga memberikan remisi? Akhirnya kuatlah peraturan presiden bahwa pemberian ampunan bagi orang-orang hukuman itu tetap diberikan pada tanggal 17 Agustus 19 pada tanggal 17 Agustus pada saat ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, tradisi-tradisi remisi diberikan dengan keputusan presiden itu sampai sekarang adalah menjadi tradisi ketatanegaraan yang terpelihara. Jadi tradisi ketatanegaraan yang terpelihara bahwa remisi diberikan berdasarkan keputusan presiden sampai hari ini. Ya, ambil napas dulu ya. Siap, Pak.
Berarti sudah lama sekali ya Pak Iya, sebenarnya iya, remisi ini, cuman remisi. istilahnya aja sekarang yang udah berbeda. Dulu pengampunan begitu ya Ampunan Pak, ya. sekarang jadi remisi. Karena di buku register narapidana itu besarnya ampunan. Oh gitu, masih Ya, bahasanya masih tuh. Pak besarnya ampunan. Tapi karena buku register itu tercetak berkali-kali, Mm-mm. sehingga kemungkinan sekarang apakah masih termasuk besarnya ampunan atau besarnya remisi. Oh iya kan, Kalau dulu saya masih menjumpai besarnya ampunan, ampunan yang diajukan, ampunan yang diterima. Jadi kata-kata ampunan itu melekat dengan kata-kata remisi itu. oh. Nah Pak, Mm-mm. berarti apakah yang mendapatkan remisi ini adalah semua orang, maksudnya semua orang yang dihukum Mm-mm. di di penjara, Mm-mm. apakah ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mendapatkan remisi? Nah, gini, remisi itu ketentuan berdasarkan keputusan presiden itu berubah-ubah. Oh, oke baik. Jadi mulai tadi kan saya sebutkan mulai ada remisi Republik Indonesia Serikat, Iya. terus ada peraturan presiden nomor 1 tahun 1946, Mm-mm. lalu ada keputusan presiden tahun nomor 5 tahun 1987. Iya. Itu sebutannya sudah bukan lagi ampunan bagi orang hukuman, tapi tentang remisi. Oh iya. Tentang remisi. Terus ada Kepres 69 tahun 1999 itu juga tentang remisi. Eh, Terus ada lagi yang terakhir sekarang ini, Mm-mm. keputusan yang sekarang dipedomani oleh adik-adik, oleh para pejabat di lapas, Mm-mm. itu keputusan Presiden 174 tahun 1999 Oh, tentang pengurangan hukuman hukuman. dalam kurung remisi. Jadi kalau remisi dulu pengertiannya sebagai ampunan, Mm-mm. berubah menjadi remisi, sekarang remisi itu sebutannya itu tentang pengurangan hukuman. Pengurangan hukuman. Gitu. Nah, pengurangan hukuman ini kadang-kadang memberi pengertian seakan-akan hukumannya berubah. Iya, Padahal betul. hukumannya tidak berubah. Oh, Hukumannya tidak berubah, yang dikurangi adalah masa masa hukumannya. menjalani hukumannya. Jadi misalnya dia dihukum 10 tahun, Hmm, dia mendapatkan remisi 6 remisi. bulan Ya, gitu ya. maka hukumannya yang dijalani 9 bulan, 9 tahun 9 tahun 6 6 bulan. ya. Oh iya. Nah, kalau menurut keputusan Presiden tahun 1994 99 tahun 1999 nomor 174 itu adalah keputusan Presiden setelah lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan. Hmm. Bab Undang-Undang Pemasyarakatan itu Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 yang tanggal 7 Juli kemarin Mm-mm. sudah diganti dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Oh, Nah, ini perlu disosialisasikan oleh oleh aparat Kementerian Hukum dan HAM. biar masyarakat lebih tahu ya Pak ya. Dan podcast ini juga berkepentingan untuk ikut mensosialisasikan. Oh ya baik, betul sekali Pak. Jadi Undang-Undang 12 tahun 1995 itu mengatur tentang pemasyarakatan. Di pasal 14 Undang-Undang nomor 12 1995 itu mengatur tentang hak narapidana. Nah, dari hak narapidana itu ada satunya adalah hak untuk memperoleh remisi. Oh, Hak memperoleh remisi. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak. Kan pasal 14 tadi hak napi. iya, Ada betul. 13 hak. Nah, 13 hak itu tata cara pemberiannya itu diatur dengan peraturan pemerintah. Oh, baik. Maka keluarlah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999. Nah, dari peraturan pemerintah nomor 32 tersebut mulai hak menjalankan syariat agama. Syaratnya apa, bagaimana caranya. Hak perawatan, syaratnya apa, bagaimana caranya. Dan seterusnya sampai pada pasal yang mengatur hak remisi. Nah,
Di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 99 terkait dengan remisi itu bunyinya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai remisi diatur dengan keputusan presiden. Gitu. Sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan presiden nomor 174 tahun 1999. Di keputusan presiden situ tersebut yang berhak mendapatkan remisi itu adalah narapidana yang mendapatkan pidana, yang menjalani pidana, penjara, dan pidana kurungan. Kecuali pidana kurungan pengganti denda. Kan kita harus bisa bedakan. Ada orang dipidana kurungan, tapi kurungan itu sebagai pidana. Tapi ada juga orang yang mendapatkan pidana kurungan, tapi kurungan itu pengganti denda. Oh, iya. Ya. Kalau kurungan pengganti denda itu tidak dapat remisi. Oh, oke. Tapi kalau pidana kurungan memang itu putusan pengadilan, dia dapat remisi. Oh. Nah, jadi menurut keputusan presiden tahun 174/99, remisi itu ada dua macam. Satu, remisi umum itu diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan setiap tahun ya. Yang kedua, remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari keagamaan, termasuk agama yang dianut. Nah, ada lagi satu, ketika yang bersangkutan berbuat baik untuk negara, berbuat kemanusiaan, membantu pelaksanaan pendidikan, pembinaan di dalam lapas yang orang sering sebut pemuka, itu dia dapat remisi tambahan. Remisi tambahan. Nah, remisi tambahan itu diberikan ketika orang-orang itu mempunyai 3 kriteria. Nah, tentu, sebagaimana yang Mbak tanyakan tadi, yang diberikan adalah mereka selama menjalani pidana itu berkelakuan baik. Oh, itu syarat-syaratnya ya, Pak ya. Yang mana yang disebutkan mereka berkelakuan baik? Kalau yang bersangkutan berkelakuan baik itu indikator-indikatornya harus jelas. Satu, yang bersangkutan itu telah menunjukkan sikap penyesalan. Dua, dia menyadari kesalahannya. Terus ada indikator bahwa dia ingin memperbaiki diri. Oh iya. Dan tidak ada kecenderungan dia untuk mengulang perbuatan pidana lagi. Jadi indikator-indikator itu harus ditangkap oleh petugas, lalu dia dinyatakan dia berbuat baik. Tentu kalau dari 4 indikator itu terpenuhi, ada satu syarat utama, yaitu dia tidak melakukan pelanggaran disiplin lapas. Itu. Ketika dia melanggar disiplin lapas, maka tahun itu dia nggak dapat remisi. Tapi remisi yang sudah diberikan tidak mungkin dicabut. Oh iya. Jadi dalam keputusan presiden itu tidak ada istilah pencabutan remisi. Berarti kalau sudah diberikan itu tidak bisa dicabut ya, Pak ya? Karena di dalam keputusan presiden tidak ada klausul yang menyatakan bahwa remisi dicabut apabila enggak ada. Oh, baik-baik. Itu ya. Iya. Baik. Pak, sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih serius. Iya, lebih serius nih, lebih banyak. Kita nikmatin dulu nih, Pak. Wah. Depan kita nih ada jahe merah, Pak. Iya. Sebuah karya ya. Oh, ini. Iya, betul. Dari Lapas Kelas 2A Gunung Sindur. Luar biasa. Di Tetangga saya itu. Oh gitu. Betul, Pak. Ini di bawah binaan Bapak Damari. Iya, ya. Iya. Kita coba dulu aja ya, Pak ya. Boleh. Ini jahe merah, warnanya agak coklat. Iya, betul. Mudah-mudahan rasanya tuh sesuai dengan gambarnya ya, Pak. Waduh. Gimana, Pak, rasanya? Pedasnya menghentak. Pedesnya langsung kerasa ya, Pak ya? Langsung menghangatkan badan ya, di Bandung yang dingin ini. Ini jahenya nih langsung merinding saya nih. Kelihatannya cocok nih, Mas. Ini. Mantap ya, Pak? Mantap. Sob. Iya. Gunung Sindur luar biasa. Mudah-mudahan sukses dan jangan hanya memproduksi dalam jumlah kecil, produksi sebanyak mungkin. Kalau perlu dipasarkan seantero Indonesia. Wah, mantap, siap. Baik. Enak ya, Pak ya, tapi jahenya ya. Langsung menghangatkan badan. Tapi bisa diulang nih.
Oh iya, kita minum sekali lagi ya Pak ya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Hmm, Is, pedesnya kerasa. langsung terasa. Eh, Pak, Mm-mm. tadi saya tuh kan Bapak tadi sempat bilang ya Pak ya, Mm. kalau narapidana mau dapat remisi kan itu harus berkelakuan Ya, baik, harus ada banyak unsur-unsur ya, gitu. Penilaian itu dilakukan oleh siapa sih Pak? ya. Apakah Bapak atau dari orang lapasnya sendiri? Sebenarnya penilaian itu kalau keseharian itu secara resminya dinilai oleh namanya tim pengamat pemasyarakatan, Dari orang lapasnya orang ya Pak? lapas ya. Itulah yang melakukan pengamatan. Di undang-undang yang baru nanti, Mm-mm. yang pemasyarakatan itu lebih lebih anu lagi. Nanti akan dilakukan oleh wali pemasyarakatan. Oh, Ada nanti di lapas ada unsur yang namanya wali pemasyarakatan. itu dari mana tuh Pak, wali Dari pemasyarakatan? petugas pemasyarakatan. Berarti nanti satu narapidana atau beberapa narapidana Nah, memiliki wali ya, jadi pemasyarakatan. satu wali mungkin mewaliin 50 atau berapa orang yang nanti Oh, mereka mempunyai metode, mekanisme pencatatan melalui pengamatan itu akan dirancang oleh eh, eh, bagian yang nanti menangani itu. Nah, selama ini ketika yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran disiplin dan istilah yang secara umum dia tidak terdaftar dalam register F. oh. Karena di lapas itu kan ada register A itu bagi tahanan, register B bagi narapidana, register C bagi orang yang apa namanya menderita sakit, register D itu untuk mencatat barang-barang, register E untuk mencatat kunjungan. Oh, Nah, ada register F yang mencatat tentang eh, orang yang dimasukkan ke dalam straff cell. apa tuh Pak strafsel Nah, Pak? straff cell itu adalah tindakan yang diberikan kepada narapidana karena melanggar tata tertib. Itu wewenang untuk menjatuhkan, memasukkan dia ke dalam sel itu ada di tangan kepala lapas. Oh, Dan itu kalau dia dimasukkan sel 12 hari, mm-mm. maka remisinya tidak akan diberikan tahun itu. Oh, Nah, tahun itu nggak dapat remisi, tahun depan kalau mm-mm. dia sudah berbuat baik, tidak ada pelanggaran lagi, dia akan diberikan remisi sebesar tahun terakhir yang diterima. Oh, jadi misalnya tahun kemarin dia terima 5 bulan, Mm-mm. tahun berikutnya dia terimanya 5 bulan 5 bulan lagi, sesuai yang lagi. terakhir gitu ya Iya, Pak? itu. Itu remisi itu diberikan kan berjenjang Mm-mm. sesuai dengan masa pidana yang sudah dijalani. Hmm. Ya, ini lanjut aja sekali aja ya. Oh, ya Ya. boleh Pak. Jadi ketika dia dipidana dan setelah menjalani masa penahanan lebih 6 bulan, Mm-mm. dia menjalani pidana itu, misalkan hari ini dia mau ditangkap, diadili terus sampai akhir tahun, sampai nanti bulan Agustus yang akan datang. Mm. Kalau Agustus ini dia belum dapat. Oh, Agustus tahun 2023. iya tahun depan. Kalau dia dalam LP itu sudah menjalani 6 sampai 12 bulan, Mm-mm. kalau dikurang 6 bulan dia belum bisa. Oh, berarti ada syarat itu ya Pak Ya, ya? minimal dia sudah menjalani 6 sampai 12 bulan. 12 bulan, oke. Itu tahun pertama mendapatkan 1 bulan. Oh iya. Tetapi kalau dia sudah ditahan, sekarang mulai tahan. Agustus 2022 tidak dapat. Agustus 2023 berarti kan 12 bulan ke atas dia dapat 2 bulan. Oh, gitu ya Pak Iya. cara perhitungannya Nah, ya. tahun kedua itu 3 bulan. Oh, Tahun iya. ketiga 4 bulan. Oh. Tahun kelima, keempat, tahun kelima 5 bulan. Mm-mm. Kalau dia sudah menjalani tahun ke-6, Mm-mm. remisi yang diberikan itu 6 bulan. Oh. Beda lagi dengan remisi khusus. Oh iya. Kalau remisi khusus itu kecil. Yang keagamaan ya Pak ya? Ya, itu kecil itu. Jadi remisi khusus itu tahun pertama itu 15 hari. Oh, lebih sedikit ya Pak. Jauh perbedaannya ya? Perbedaannya. Oh, Yang oke. mudah-mudahan nanti dengan undang-undang baru ini
ya. Mudah-mudahan undang-undang yang baru ini kan nanti akan berubah semua nih. Iya. Otomatis akan keluar kepres baru lagi. Mm-mm. Mudah-mudahan remisi khusus ini lebih tinggi lagi. Gitu. Iya. Sebab remisi itu manfaatnya luar biasa bagi seorang narapidana. Ada kepastian dia bisa menghitung dan itu menjadi alat motivasi dia untuk berbuat baik. Berkelakuan baik. Kalau narapidana tidak ada motivasi untuk berbuat baik, itu menjadi rugi. Iya. Rugi yang bersangkutan, negara juga rugi. Biaya yang dikeluarkan untuk yang bersangkutan menjadi tidak outcome-nya tidak Tidak ada. ada. Itu. Outcome-nya dia harus berbuat baik. Dia harus berubah menjadi baik, perangainya baik, meningkat kualitas hidupnya. Itu jumlah remisi itu berkembang. Berarti seluruh narapidana itu hakikatnya setiap tahun mendapatkan remisi ya Pak ya? Setiap tahun mendapatkan remisi. Yang penting tidak melakukan kesalahan itu. Dan harapannya dengan remisi itu dia menjadi optimis, punya harapan hidup. Nah, termasuk narapidana seumur hidup. Oh, iya. Bisa Pak? Narapidana seumur hidup itu narapidana yang dihukum, dijatuhi pidana, sepanjang hidupnya dia ada di lapas. Di dalam lapas, sampai Tuhan mencabut nyawanya di dalam akhir lapas. hayat gitu ya Akhir Pak? hayatnya. Kalau dia diumurkan oleh Allah sampai umur 80 tahun, ya sampai 80 tahun lah dia mendekam di dalam lapas. Nah, Kepres 174 tahun 99 juga mengatur tentang kemungkinan dia bisa harapan untuk bisa bebas, yaitu setelah 5 tahun berturut-turut berkelakuan baik, maka hukuman yang seumur hidup tadi diajukan untuk dirubah. Oh, jadi ada kemungkinan untuk berubah? Sangat mungkin dirubah menjadi hukuman 15 tahun, tapi dengan syarat asal selama 5 tahun berturut-turut berkelakuan baik. Diajukan, dan itu perubahan hukuman itu berdasarkan keputusan presiden. Oh, bukan menteri ya Pak ya? Bukan. Jadi keputusan presiden. Jadi tidak otomatis setelah 5 tahun berubah, tidak otomatis, tetapi berdasarkan permohonan lalu disetujui oleh presiden berubah menjadi pidana sementara. Setelah itu dia mekanisme dapat remisi berjalan seperti yang lain. Setelah keputusan presiden berubah menjadi pidana sementara, maka dia mendapatkan remisi menjadi remisi perhitungannya tahun pertama. Oh, tahun pertama tapi ya Pak terhitungnya. Tahun pertama mendapatkan remisi. Baik. Oh, sip. Baik Bapak, izin. Ini kan kebetulan kita live Instagram juga nih Pak. Apakah di Instagram ada yang bertanya ya? Oh gitu. Iya. Apakah ada pertanyaan? Kita sekalian menjawab ya Pak untuk teman-teman yang di Instagram. Apakah ada yang... Oh baik, kita lanjutkan lagi Pak. Tapi sebelum dilanjutkan nih Pak, saya mau ngejelasin Bapak, di sini kan ada banyak pajangan nih ya Pak ya. Ada lukisan, ada miniatur. Nah ini adalah hasil karya binaan Pak, warga binaan pemasyarakatan di daerah Jawa Barat. Seperti ini nih Pak, ini dari Lapas Garut. Ini apa ya istilahnya, miniatur kujang nih Pak, dari Jawa Barat. Senjata andalan Jawa Barat ya. Iya, terus ada lukisan. Kemudian di belakang Bapak juga itu ada dari... Ini bahannya apa ya? Ini boleh disentuh tapi nggak pernah dibawa. Iya, itu dari Sukamiskin. Ini bukan bikinan ini. Enggak Pak, itu properti. Itu lukisan siapa ya? Lukisan siapa ya itu ya? Oke, keren. Luar biasa. Gitu. Kita juga mendukung ya Pak ya, hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Harus on air terlalu sering ini harus. Iya ya, biar semakin dikenal ya Pak ya. Karena jerih payah dan rencana kerja yang dibuat seperti ini harus dimaksimalkan dengan cara semaksimal mungkin on air. Baik, betul Pak. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, berhubung waktu ya Pak ya. Dari tadi kan kita udah ngebahas aturan. Kita boleh nggak sih Pak saya nanya? Jadi kan
sudah banyak pasti masyarakat yang mendapat remisi dan bahkan sampai keluar gitu ya dari penjara. Tapi ada nggak sih yang kembali menjadi residivis Oh, gitu? Ada aja ya Pak ya? jadi gini, dengan sistem database, betul istilahnya database. Tetabis. Database, Oh, database ya. betul ya, database yang di Iya, masyarakatan. betul Pak. Setiap narapidana baru, tahanan baru itu harus ambil fingerprint. Fingerprint itu ya. Nah, dulu belum ada. Dulu orang pakai sidik jari yang di roll itu. Oh iya, kayak bikin SIM itu ya Pak ya. Dihitung. Nah, tapi sekarang kan sudah menggunakan Fingerprint. fingerprint. Sehingga ketika orang seperti orang mengambil paspor itu ya. Mm-mm. Ketika seseorang masuk kembali itu ketahuan. Oh, jadi datanya masih terekam ya Pak ya? Terekam. Jadi Walaupun kan udah lama. lama ketahuan sehingga sekarang hanya mohon maaf saja data lengkapnya berapa persen narapidana maupun tahanan residivis saya tidak tahu. Mm-mm. Kalau dulu sebelum Terekam. terekam itu data residivis itu simpang siur naik turun. Oh. Gitu. Ada juga namanya Dutch number, Mm-mm. angka-angka yang hilang lah. Mm-mm. Tapi sekarang dengan fringes ini sudah terdata. Dan residivis kita Mm-mm. itu saya belum tahu angkanya karena angka residivis itu juga memberikan indikator keberhasilan maupun kekurang keberhasilan sistem penegakan hukum dan pembinaan narapidana. Itu menjadi indikator ya. Sehingga orang lama yang berulang, orang lama yang masuk lagi itu akan menambah hunian lama dan itu menjadi kontraproduktif ya. Iya. Kalau untuk kesempatan residivis mungkin bisa jumlah angka itu bisa dicari di sistem database Database itu. ya. Tapi itu memungkinkan ya Pak ya, mereka kembali memungkinkan, lagi ya, ya. fakta lapangannya. Karena faktor-faktor residual seperti itu terus yang kedua faktor-faktor relapse ya. Seperti kalau pengguna narkoba kan itu ada juga yang dia mengulang makai lagi gitu ya Pak. ya. Jadi belum tentu setelah dia menjalani rehabilitasi itu lalu dia sembuh dan dia normal, belum tentu. Dia akan kembali bisa lagi menjadi pengguna. Bisa masuk lagi gitu ya Pak ya. Dan kecenderungan karena belum ada obat yang digunakan, pengguna narkoba disuntik lalu tidak lagi mau menghisap narkoba. Iya, betul. Untuk menghilangkan kecanduan itu dimulai dari keinginan yang bersangkutan dan pihak tertentu yang membantu melakukan rehabilitasi. Tapi ketika yang bersangkutan sendiri tidak ingin berhenti, ya nggak berhenti. Kesadaran diri ya Pak ya. Iya. Iya. Baik, berarti Pak nanti sebentar lagi kita hari kemerdekaan berarti akan ada remisi besar-besaran ya Pak ya. Itu termasuk remisi umum ya istilahnya untuk semua narapidana. Baik, Bapak sebelum kita tutup podcast kali ini boleh closing statement dari Bapak? Ya, gini. Ada satu masa yang lalu itu terkait dengan persyaratan menerima remisi yang ketat bagi narapidana pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, seperti narkoba bandar, seperti korupsi, pelaku tindak pidana koruptor dan sebagainya. Karena terbentuk dengan peraturan pemerintah nomor 99 ya. Tetapi karena ada keputusan Mahkamah Agung sehingga terjadi sedikit kelonggaran. Ketika narapidana kasus korupsi itu sudah membayar uang pengganti dan denda, maka remisinya bisa diberikan. Oh, jadi sekarang bisa ya Pak? Bisa, remisinya bisa diberikan. Oh, iya. Nah, mudah-mudahan saja dalam tahun 2022 ini gairah untuk mendapatkan remisi ini menjadi muncul dan pihak lapas dan rutan selamat menjalankan tugas karena ini bukan pekerjaan ringan. Betul. Ya, itu saja. Gitu jangan sampai remisi dijadikan semacam titik
tanda kutip. Karena remisi itu hak narapidana. Oh. Harus diberikan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Betul. Nah, itu harus betul-betul murni sebagai bentuk pelayanan kepada seluruh narapidana yang berhak mendapatkan remisi. Saya kira itu saja statement saya. Berarti wargi Pengayoman kita dapat menyimpulkan ya Pak bahwa remisi adalah hak seluruh narapidana, bahkan di peraturan yang terbaru Tipikor Bandar Narkoba pun boleh mendapatkan remisi. Tapi memang mungkin ada hal-hal khusus atau aturan-aturan yang lebih ketat begitu ya Pak. Dan semoga pegawai-pegawai di lapas begitu ya Pak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, khususnya dalam pemberian remisi biar tidak ada tanda kutip itu ya Pak ya. Baik. Oke, dan terakhir saya minta. Oh iya, boleh Pak. Mudah-mudahan kehadiran saya dan apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik dan bermanfaat. Baik, iya Pak. Ya. Semoga podcast kali ini menambah pengetahuan wargi Pengayoman semua tentang apa sih remisi itu, syarat-syarat mendapat remisi itu apa sih. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Masudi yang sudah bersedia hadir di podcast Kabayan Talks. Wargi Pengayoman, terima kasih sudah menyaksikan Kabayan Talks hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.